Menyembunyikan kebenaran, terhalang hidayah. Saudaraku, kebodohan menyebabkan terhalangnya kaum muslimin mengenal Islam secara baik ditambah lagi dengan rasa benci terhadapnya. Patut disesalkan, kebodohan terhadap hakikat Islam yang tengah melanda kaum muslimin akhir-akhir ini. Bahkan di antara mereka berkata, apabila saya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla kemudian beramal soleh maka rizki akan menjadi sempit bagiku dan akan mempersulit pekerjaanku. Jika aku kembali dalam kemaksiatan dan mengikuti kemauan hawa nafsuku justru rizki akan mengalir kepadaku dan banyak orang yang membantuku. Ini adalah tipe orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata karena perut dan hawa nafsunya. Tidakkah ia membaca firman-Nya? Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Quran Surat Al-Hajj 11. Saudaraku, orang yang tidak mengamalkan ilmunya juga terhalang dari hidayah. Terkadang seseorang memiliki pengetahuan yang sempurna, akan tetapi dia meninggalkannya karena kegersangan hatinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, kalau kiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu. Quran Surat Al-Anfal 23. Seperti tanah yang keras yang dibasahi air, maka hal itu tidak dapat menjadikan tumbuhnya tanaman lantaran tanah tersebut tidak dapat menyerap air. Ketika hati itu keras, maka tidak dapat menerima nasihat sedangkan hati yang paling jauh dari Allah Azza wa Jalla adalah hati yang keras. Demikian halnya ketika hati itu sakit, maka tidak ada kekuatan padanya dan tekad pun menjadi lemah, sehingga ilmu tidak berpengaruh terhadapnya. Sifat mereka sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sifatkan. Dan apabila nama Allah saja yang disebut, kesal hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. Quran Surat Az-Zumar 45. Demikian juga sifat hasad dan sombong terhalang dari hidayah. Kesombongan menyebabkan iblis tak sudi mentaati Allah Azza wa Jalla. Kesombongan juga menyebabkan orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, padahal mereka mengenal Nabi, menyaksikannya dan mengenali pula tanda-tanda kenabian beliau. Allah Azza wa Jalla berfirman, orang-orang yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 147. Saudaraku, seringkali manusia dihadapkan pada dua pilihan, antara tunduk kepada kebenaran atau jabatan. Lalu dia lebih condong kepada kedudukan sebagai pejabat dengan segala fasilitasnya. Sebagaimana keadaan Heraklius di akhir perbincangannya dengan Abu Sufyan, dia mengatakan, jika apa yang engkau katakan itu benar, niscaya dia akan menguasai tanah yang aku injak ini, dan kalau saja aku bisa selamat untuk menemuinya niscaya dengan susah payah aku akan menjumpainya, kalau saja aku berada di sisinya, niscaya akan aku basuh kedua telapak kakinya. Maksudnya adalah dia tidak kuasa untuk menjumpai Nabi karena ia takut akan nasib hidupnya dan khawatir akan kehilangan jabatannya sebagai raja. Dan tiada yang selamat dari penyakit ini melainkan orang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla semacam Raja Najasyi. Inilah penyakit yang menjangkiti Firaun beserta antek-anteknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, juga padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Quran Surah Al-Mu'minun 47. Diriwayatkan bahwa tatkala Firaun hendak mengikuti Musa dan membenarkannya, dia bermusyawarah dengan Haman sebagai menterinya. Maka Haman berkata, apakah Tuhan ingin menjadi hamba yang menyembah kepada selain Tuhan setelah tadinya orang lain yang menyembah Tuhan? Maka Firaun memilih riyasah, jabatan, daripada hidayah. Saudaraku, adapun penyebab datangnya hidayah ada beberapa, di antaranya doa, Al-Quran, para rasul dan basirah akal. Sebagaimana sembuhnya seseorang dari sakitnya adalah karena adanya sebab, maka demikian pula halnya dengan hidayah. Orang yang sakit ketika dia merasa sakit mendorong dirinya untuk mendatangi dokter karena ingin mencari sembuh dan sehat. Demikian pula dengan hidayah, tiada penghalang darinya melainkan sebab-sebab di atas yang membutakan hati sekalipun tidak buta matanya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menghindari penghalang hidayah dan membuka mata hati untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam bisawab.